Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dengan saya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Hal-hal terkait apa saja sih tentang metabolisme itu? Apa yang akan kita pelajari? Kemudian hal apa yang terkait dengan metabolisme? Semoga nanti kalian ada gambaran setelah mempelajari bab tentang metabolisme. Oke, yang pertama, apakah metabolisme itu? Nah, kita di sini akan mengenai pengertian dan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu metabolisme kita temui pada saat apa ya? Yang pertama, pengertiannya metabolisme itu adalah keseluruhan proses perubahan reaksi biokimia yang berlangsung di dalam tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup. Jadi begini, metabolisme itu dari kata metabol, artinya perubahan. Nah, metabolisme ini bisa terjadi perubahan karena dibantu dengan enzim. Masih ingat ya dengan pembelajaran enzim ataupun materi enzim yang sebelumnya sudah sampaikan? Nah, di sini metabolisme itu dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya terjadi pada saat kita melaksanakan suatu kegiatan, baik kita sedang berjalan, kemudian menari, ataupun berbicara. Ini adalah terjadi proses metabolisme di dalam tubuh kita, di mana terdapat perubahan dari suatu sumber makanan menjadi energi. Begitu ya. Nah, metabolisme ini terbagi atas dua kelompok, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari tentang katabolisme. Katabolisme itu sendiri adalah proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, yaitu dengan membebaskan energi. Jadi, contohnya dari zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ketika masuk ke dalam tubuh, nutrisi itu akan dipecah. Nah, pemecahan dari zat-zat nutrisi yang ada dalam tubuh kita nantinya akan membebaskan atau menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah tentang penjelasan mengenai holoenzim atau enzim yang sebelumnya sudah Ustazah sampaikan pada video. Di sini Ustazah akan memberikan sedikit pembetulan, mohon maaf sebelumnya. Jadi ada sedikit kesalahan terkait strukturnya. Seharusnya struktur holoenzim itu terdiri atas apoenzim dan gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu dibedakan menjadi kofaktor dan koenzim. Jadi bisa dibetulkan ya kemarin catatannya. Oke, selanjutnya tentang respirasi seluler ya. Di sini tulisannya respirasi ya. Respirasi ini adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses reaksi kimia yang kompleks dengan menggunakan oksigen. Artinya apa di sini? Ini adalah proses yang terjadi pada sel-sel di tubuh kita. Kita tahu bahwasanya zat-zat makanan yang kita cerna itu kan akan diambil sari-sari nutrisinya pada bagian usus ya, masih ingat ya, waktu kelas 11. Nah, pada bagian usus itu, setelah zat-zat makanannya itu diserap oleh darah, nantinya akan dibagikan ke dalam seluruh sel dalam tubuh kita. Nah, di sini jika contohnya adalah energinya berasal dari glukosa. Sebenarnya banyak hal ya, bisa berupa protein, bisa berupa lemak juga. Nah, di sini yang dicontohkan yang paling utama adalah glukosa yang pertama. Jadi pada glukosa ini dari C6H12O6 direaksikan dengan oksigen yang ada dalam sel-sel tubuh kita menjadi 6H2O plus 6CO2 dan energi. Nah, energi ini nantinya digunakan sebagai tenaga. Tenaga ini dimana kita bisa melaksanakan suatu hal terkait pergerakan dalam tubuh ataupun metabolisme basal ataupun metabolisme dasar. Artinya metabolisme dasar itu adalah proses bernafas, proses mencerna, dan proses lainnya yang ada dalam tubuh. Nah, reaksi ini nantinya berproses dalam respirasi seluler yang akan kita pelajari dalam bab metabolisme ini.
Nah, pada reaksi respirasi seluler ini kita akan belajar tentang glikolisis, kemudian DO atau dekarboksilasi oksidatif yang dilanjutkan dengan daur Krebs atau siklus Krebs, dan terakhir adalah transport elektron. Pada glikolisis, bahan yang pertama kali digunakan adalah glukosa ya, glukosa. Kemudian pada reaksi selanjutnya berasal dari hasil perombakan glukosa melalui tahapan-tahapan selanjutnya. Begitu. Nah, sekarang kita pelajari tentang respirasi seluler. Yang pertama, respirasi seluler itu akan terjadi di dalam sel. Di dalam sel kita tahu ya, terdapat organel-organel yang ada di dalamnya. Nah, respirasi seluler ini dia secara spesifik dia bekerja pada sitosol atau sitoplasma, cairan yang ada di dalam sel, dan mitokondria ataupun organel penghasil energi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rangkaian respirasi selulernya terdiri atas 4 rangkaian, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau DO, daur Krebs atau siklus Krebs, dan transport elektron. Keempat rangkaian respirasi seluler ini terjadi pada sitosol atau sitoplasma dan mitokondria. Nah, letaknya yang pertama glikolisis berada di bagian sitosol, kemudian dekarboksilasi oksidatif atau DO berada di matriks mitokondria. Nah, di matriks mitokondria ya, sebelah sini untuk yang dekarboksilasi oksidatif. Kemudian selanjutnya setelah dekarboksilasi oksidatif, hasil dari reaksi tersebut akan masuk ke dalam proses daur Krebs. Daur Krebs ini juga masih terjadi pada matriks mitokondria. Selanjutnya dari daur Krebs ini hasil reaksinya akan memasuki rantai transport elektron. Seperti itu. Jadi 4 rangkaiannya berasal dari sitosol, kemudian matriks mitokondria untuk DO, matriks mitokondria lagi untuk siklus Krebs atau daur Krebs, yang kemudian yang terakhir adalah rantai transport elektron pada membran dalam mitokondria. Di sini kalau kalian lihat di bagian bawah ada hasil berupa ATP ya. ATP atau adenosin trifosfat. Dia adalah senyawa energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam menghasilkan suatu gerakan atau suatu metabolisme dasar. Di sini ada fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif. Perbedaannya apa? Kalau fosforilasi tingkat substrat, ATP dihasilkan langsung dari proses perubahan zat ataupun senyawa substratnya. Pun sama seperti di bagian yang siklus Krebs. Nah, bedanya kalau fosforilasi oksidatif adalah perubahan energi yang berasal dari FADH dan NADH yang merupakan senyawa yang nantinya pada transport elektron akan diubah menjadi ATP. Jadi secara tidak langsung ya, karena oksidatif. Oksidatif ini juga artinya dalam perubahannya dibutuhkan adanya oksigen. Seperti itu.